Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Endang Lisjani. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 856885277. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen Ibu Abiyu Nabila Sadikli, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal tugas 3, yaitu yang pertama, jelaskan hak dan kewajiban warga negara secara detail dan komprehensif. Persoalan tentang hak manusia adalah salah satu persoalan terbesar di dalam sejarah kehidupan masyarakat atau manusia. Terkait dengan pembagian hak manusia, itu terdapat menjadi 6 kelompok menurut Wahidin 2015. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal rights, terdiri atas hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, atau berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyatakan pendapat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, ada hak politik dan political rights, terdiri atas hak untuk memilih dan dipilih di dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, ada hak asasi hukum atau legal equity rights, terdiri atas hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Keempat, ada hak asasi ekonomi atau property rights, terdiri atas hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan menggadaikan perjanjian, hak kontrak, hak kebebasan menyenggalakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk memiliki dan mendapatkan kehidupan yang layak. Kelima, ada hak asasi peradilan atau procedural rights, terdiri atas hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Keenam, hak asasi sosial budaya atau social cultural rights, terdiri atas hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat menurut Wahidin tahun 2015. Adapun ketentuan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dikatakan sangat lengkap. Ketentuan tersebut mengatur implementasi hak asasi manusia, baik pada ranah pribadi maupun ranah publik. Adapun beberapa hak yang diatur di dalam pasal 28A sampai dengan J Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan pasal 28A. Kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah pasal 28B ayat 1. Ketiga, hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak asasi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pasal 28B ayat 2. Ketiga, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat ipteks pasal 28C ayat 1. 5. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif pasal 28C ayat 2. Keenam, ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum pasal 28D ayat 1. Ketujuh, bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang layak, mendapat kesempatan yang sama dan pemerintahan pasal 28D ayat 3. 8. Hak atas status kewarganegaraan pasal 28D ayat 4. Kesembilan, kebebasan beragama dan beribadah, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di negara tertentu, meninggalkannya dan berhak kembali pada pasal 28E ayat 1. Kesepuluh, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani pasal 28E ayat 2. Ke-11, hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat pasal 28E ayat 3. 12, hak atas komunikasi informasi pasal 28F ayat
28F. Ke-13, hak atas perlindungan diri dan bebas dari penyiksaan pasal 28G. 14, hak atas kesejahteraan lahir dan batin, hak atas jaminan sosial, dan hak memiliki pasal 28H. 15, hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, bebas dari perlakuan diskriminatif, hak budaya pada pasal 28J. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling menggadaikan satu dengan yang lainnya. Secara filosofis, adanya hak sekaligus sudah mengendalikan adanya kewajiban. Secara legal, hubungan di antara keduanya tentu perlu diperjelas. Sepanjang sejarah, manusia selalu berjuang untuk membela dan mempertahankan hak-haknya, dan perjuangan tersebut dapat dikatakan berhasil dengan diakuinya hak asasi manusia secara universal. Keberhasilan dikatakan berhasil dengan diakuinya hak asasi manusia sebagai universal. Keberhasilan manusia di dalam memperjuangkan hak asasi ini, namun demikian membawa pada persoalan berikutnya, yaitu tentang kewajiban. Hal ini bukan berarti tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban. Salah satu ketentuan tentang kewajiban dapat dijumpai di dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, pasal 28J ayat 1 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu, yang pertama, pasal 27 ayat 1, segala warga negara kebersamaannya, kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 30, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak banyak mengatur tentang kewajiban. Warga negara yang diatur hanyalah kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan segala peraturan yang berlaku, menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta kewajiban dalam usaha-usaha mempertahankan dan keamanan. Peraturan tentang kewajiban tersebut memang kurang proporsional apabila dibandingkan dengan perundang-undangan. Namun demikian, apabila disimak dengan lebih cermat, aturan tentang kewajiban tersebut bersifat komprehensif karena menyangkut kewajiban warga negara untuk mematuhi dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam pasal 28J ayat 1 itu merupakan negara juga menyadari bahwa kebebasan manusia secara filosofis dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Demikianlah hasil penjelasan saya nomor 1 dan nomor 2, tugas 3 dari Ibu dosen, Ibu Abiyu Nabila Sadikli SPD MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.